Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjut lagi membaca sejarah dunia kuno. Dari cerita-cerita tertua sampai jatuhnya Roma. Susan Wise Bauer. Diterbitkan oleh Elec Media Computido. Saat ini kita sudah sampai ke bagian bab 5. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5. Abad Besi. Di lembah Sungai Indus pada tahun 3102 sebelum Masehi. Pengembara-pengembara dari utara menetap dan membangun kota-kota. Pada tahun-tahun ketika Raja-Raja Kish memungut bea dari kapal-kapal yang berlayar hilir mudik di sungai Efrat, dan ketika tembok-tembok putih Memphis menjulang di pusat Mesir yang seimbang, peradaban besar ketiga zaman kuno masih berupa sederetan desa di sebuah dataran sungai. Tidak akan terdapat kota-kota besar dan pembangunan kekaisaran di India selama sekurang-kurangnya 600 tahun. Orang-orang yang menetap di sepanjang sungai Indus bukanlah penduduk kota. Mereka pun bukan penyimpan daftar seperti orang Sumeria. Mereka tidak memahat rupa pemimpin mereka pada batu atau mengabadikan hasil-hasil mereka pada tablet. Jadi, kita mengetahui sangat sedikit mengenai 5 abad pertama India. Kita dapat mencoba menggali kisah epik India untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun ditulis sangat lama kemudian, ribuan, bukan ratusan tahun setelah pemukiman-pemukiman pertama. Kisah-kisah itu menyimpan sebuah tradisi yang jauh lebih tua. Namun bahkan dalam tradisi ini pun hanya satu raja dan satu tanggal yang menonjol dengan jelas. Pada tahun 3102, Raja Manu yang bijaksana mengepalai mulainya abad ini, dan abadnya masih akan berlangsung lebih dari 400.000 tahun. Jauh sebelum tahun 3102, gembala dan pengembara masuk ke India. Sebagian datang dari Asia Tengah melewati celah di pegunungan utara yang kini bernama celah Khyber. Sebagian lainnya mungkin mendaki menyeberang Himalaya sendiri. Kerangka yang ditemukan di sana sini mengisyaratkan bahwa jalur ini sama berbahaya dahulu seperti sekarang. Mereka menemukan iklim hangat dan air di seberang pegunungan. Himalaya berperan sebagai tameng terhadap cuaca beku, sehingga bahkan pada musim dingin suhu udara turun hampir tidak sampai 50 derajat. Nanti di halaman 31 ada gambar 5.1, yaitu judulnya India. Ya, ini gambar gunung dan petanya. Lanjut, pada musim panas, matahari memanaskan pedesaan Indian sampai menyengat, tetapi dua sungai besar mencegah subkontinen tersebut dari kegersangan gurun. Salju dan es yang meleleh mengalir turun dari pegunungan ke sungai Indus, yang mengalir dari sebelah barat daya melewati India ke Laut Arab. Gunung-gunung juga mengalirkan air ke sungai Gangga yang terjun dari tebing-tebing Himalaya ke Teluk Bengala, jauh di pantai timur. Pada masa tatkala Sahara masih hijau, Gurun Thar di sebelah timur sungai Indus juga hijau, dan masih ada satu sungai lagi yang sudah sejak lama kering, mengalir di sana ke Laut Arab. Mungkin 2000 tahun setelah tanaman pangan ditanam untuk pertama kali di Mesopotamia dan Mesir, pengembara-pengembara dari utara menetap di daerah berbukit tepat di sebelah barat Indus yang kini bernama Balukistan. Desa-desa kecil bertebaran di sepanjang sungai Indus dan kelima cabang dari ujung hulunya. Punjab, Panjab, kelima sungai. Artinya kelima sungai. Desa-desa lain tumbuh di sepanjang Gangga. Lebih jauh di selatan India, perkakas-perkakas yang serupa dengan yang digunakan di Afrika Selatan mengisyaratkan bahwa beberapa orang berjiwa pemberani mungkin telah bertolak dari pantai Afrika, berlayar ke pantai tenggara India dan menetap di sana. Terpisah satu dari yang lain oleh rintangan fisik yang besar, ratusan kilometer darat
dataran dan dua rantai pegunungan, Vindhya dan Satpura, memisahkan daerah utara dari penduduk di daerah selatan, dan sejarahnya dikenal dari masa yang jauh sesudahnya. Ketika cuaca menjadi panas, terbentanglah pasir gurun sejauh 500 km antara lembah Gangga dan pemukiman-pemukiman di daerah barat laut. Sejak awal sejarah India, penduduk daerah selatan, timur, dan barat laut hidup secara mandiri satu dan yang lainnya. Desa-desa di dekat Indus di daerah barat laut adalah yang pertama berkembang menjadi kota. Rumah-rumah paling awal di lembah Sungai Indus dibangun di dataran sungai, mungkin 1,5 kilometer jauhnya dari sungai, jauh di atas garis banjir. Bata lumpur dan lebur di dalam air sungai dan tanaman akan hanyut. Kenyataan hidup pertama di lembah Indus, seperti di Mesir dan Sumer, ialah bahwa air membawa baik kehidupan maupun kematian. Itu mengantar kita kepada raja pertama India, Manu Vaivaswata. Sebelum Manu Vaivaswata, demikianlah bunyi cerita, 6 raja setengah dewa memerintah India, masing-masing menyandang gelar nama Manu dan memerintah selama 1 manwantara, suatu masa yang lebih lama dari 4 juta tahun. Dengan jelas kita berada di dalam alam mitologi, tetapi menurut tradisi, mitos mulai bersilangan dengan sejarah dalam pemerintahan Manu ketujuh. Manu ini yang sering disebut Manu semata-mata, terkadang dikenal dengan nama lengkap Manu Vaivaswata. Pada suatu hari ketika ia sedang membasuh tangannya, datanglah seekor ikan yang menggeliang-geliut kepadanya sambil memohon perlindungan terhadap ikan yang lebih besar dan lebih perkasa yang memangsa ikan yang lemah. Seperti yang menjadi kebiasaan di sungai, Manu merasa iba dan menyelamatkan ikan itu. Setelah berlalunya bahaya bahwa akan dimangsa, ikan itu membalas kebaikannya dengan memberi peringatan akan datangnya sebuah bah yang akan menyapu langit dan bumi. Maka Manu membuat sebuah kapal kayu dan naik ke dalamnya bersama 7 orang bijak yang disebut Rishi. Ketika air bah telah surut, Manu melempar sauh ke sebuah pegunungan nun jauh di utara, mendarat dan menjadi raja pertama India masa sejarah. Sementara itu, ketujuh risi itu menjadi ketujuh bintang biduk. Waktu itu tahun 3102. Untuk keperluan rekonstruksi sejarah India, cerita ini lebih mirip asap daripada api. Manu Vaivaswata tidak mengklaim eksistensi nyata sebesar Raja Scorpio di Mesir, walaupun mereka tampaknya hidup pada abad yang sama dan tanggal 3102 yang ketepatannya cukup mengherankan adalah hasil dari penetapan balik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana sastra sekurang-kurangnya 2000 tahun sesudahnya. Ketika tradisi lisan mulai dituliskan, tapi tanggal itu sendiri muncul dalam banyak tuturan sejarah India. Tanggal-tanggal yang pasti dalam sejarah India kuno sulit didapat. Maka para sejarawan yang menyandarkan diri pada tanggal itu berbuat hal itu lebih untuk mencari ketenangan daripada kepastian. Itulah tanggal pertama yang dapat dipercayai dalam sejarah India, tulis John Kay. Dan karena merupakan suatu tanggal yang ketepatannya sedemikian tak mungkin dibuktikan, tanggal itu pantas dihormati. Satu-satunya kepastian mengenai tahun 3102 ialah bahwa sekitar tanggal itu, desa-desa di lembah Indus memang mulai berkembang menjadi kota. Rumah 2 lantai mulai muncul. Para penetap di lembah Indus mulai membuat tembikar dengan jentera dan membuat perkakas dari tembaga. Mereka mulai menebang pepohonan hutan dan membakar lempung di tanur. Bata bakaran yang lebih tahan daripada bata yang dikeringkan di terik matahari, kurang rentan terhadap air bah yang berpusar-pusar. Setelah tahun 3102, air tidak memiliki lagi daya yang sedemikian merusak. Batu pirus dan lapis lazuli
Lazuli yang dibawa dari dataran utara Mesopotamia terhampar di reruntuhan rumah-rumah yang paling kaya. Penduduk kota telah meninggalkan dataran untuk berdagang melalui Efrat dan Tigris dengan pedagang-pedagang yang juga menyediakan batu-batu setengah berharga untuk Raja Kish, Nippur, dan Ur. Namun, walaupun kemakmuran dan jangkauan kota-kota Indus bertambah, kisah-kisah India tidak mengabarkan kemajuan melainkan kemunduran. Nanti di halaman 34 ada sebuah peta, yaitu gambar 5.2 jalur perdagangan India. Lanjut. Air bah telah menyapu bersih abad pendahulu dan mengawali suatu abad baru. Abad kota adalah Kali Yuga, abad besi. Itu mulai ketika Manu turun dari pegunungan, dan abad itu adalah abad kekayaan dan industri. Itu juga abad ketidakjujuran, tenggang rasa, kasih sayang, dan kebaktian merosot menjadi seperempat dari kadar sebelumnya. Pada abad besi, demikian peringatan dari tulisan-tulisan suci, kepemimpinan akan menyita barang-barang yang menjadi milik bangsanya dengan dalih krisis finansial. Orang yang kuat akan mengambil milik orang yang lemah dan merebut kekayaan yang diperoleh dengan susah payah untuk diri mereka sendiri. Orang kaya akan meninggalkan ladang serta kawanan hewannya dan menggunakan waktu mereka untuk melindungi uang mereka, sehingga mereka lebih menjadi budak dari harta duniawi mereka daripada orang-orang merdeka yang tahu cara menggunakan dunia ini. Menilik cukup mudahnya tanggal penulisan peringatan yang mengerikan itu, peringatan itu mungkin mencerminkan keprihatinan suatu masyarakat yang lebih matang, yang sudah memiliki sebuah birokrasi yang besar tetapi tidak produktif, yang menguras harta masyarakat. Tetapi penutur cerita sendiri menempatkan kemerosotan itu jauh ke tahun 3102, tahun ketika desa-desa di sepanjang Indus mulai berkembang menjadi kota. Manu sendiri sambil berlutut di dekat air yang segera akan menyapu bersih abad pendahulu dan menimbulkan kemerosotan Kali Yuga, mendapati dirinya berbicara dengan seekor ikan kecil yang terpaksa meminta perlindungan terhadap ikan yang lebih besar dan lebih kuat yang memangsa ikan yang lemah. Di India, perjalanan menuju peradaban baru saja dimulai, tetapi seperti di Sumer sendiri, itu suatu perjalanan yang mengantar bangsanya semakin jauh dari Firdaus. Oke, next adalah garis waktu 5. Di sebelah kiri Mesir, di sebelah kanannya India. Pada sebelah kiri orang-orang Mesir pertama menetap di lembah Nil. Zaman Badaria 5000 sampai 4000. Zaman Nakada 4000 sampai 3000 di Mesir. Di India, pemukiman awal di sepanjang hilir Indus dan Punjab. Kemudian di Mesir zaman kuno 3100 sampai dengan 2686. Kemudian di India Kali Yuga abad besi 3102 sampai dengan kini. Kemudian di Mesir dinasti 1 3100 sampai 2890. Kemudian di India desa-desa mulai berkembang menjadi kota. Di Mesir Menes Narmer. Kalau di India Manu Vaivaswata. Catatan tentang sumber-sumber untuk sejarah India. Para sejarawan tentang India bekerja dalam satu kancah yang penuh muatan politik. Sumber-sumber tertulis termasuk yang menuturkan tokoh mitologis Manu dan abad emas, tembaga, perak, dan besi adalah tradisi lisan yang dituliskan jauh sesudahnya dalam bahasa Sanskerta. Gerakan politik di India yang dikenal sebagai nasionalisme Hindu atau Hindutva mengklaim bahwa tradisi Hindu atau Brahmani yang berasal dari masa kemudian itu secara hakiki berasal dari India sendiri. Banyak sejarawan akademik khususnya Romila Thapar sebaliknya berpendapat bahwa apa yang kini kita sebut Hinduisme timbul sebagai pecaturan antara tradisi-tradisi asli dan para imigran masa sesudah dari Asia Tengah yang disebut penginvasi Aryan. Lihat bab 25 dan 37. Dan bahwa
dan bahwa tulisan-tulisan bahasa Sanskerta mewakili gagasan sebuah kelompok kecil dan elit dari para imigran Aryan. Dalam artian sejarah itu berarti bahwa cerita tertulis tentang Manu dan abad besi secara praktis tidak memiliki kesinambungan dengan peradaban-peradaban paling awal India. Namun, teori invasi orang Aryan terdistorsi pada akhir abad ke-19 oleh asumsi-asumsi rasis dan agenda-agenda politis, sehingga para nasionalis Hindu kini memandang versi manapun dari teori invasi Aryan sebagai suatu manuver rasis ofensif. Sebagai reaksi, para sarjana yang percaya bahwa bukti linguistik mendukung adanya suatu invasi dari luar sering menerapkan label fundamentalis Hindutva pada siapapun yang menggunakan mitologi Sanskerta dari masa sesudahnya untuk menerangkan sejarah India purba. Manu jelas bersifat mitologis. Hubungannya dengan India pada milenium keempat tetap sangat tidak jelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sejarah dunia kuno bab 6-nya. Nanti kita akan ketemu bab 5-nya. Nanti kita akan ketemu di bab 6 yaitu filsuf raja. Di lembah Sungai Kuning antara tahun 2852 dan 2205 sebelum Masehi. Desa-desa awal di Cina mendapat raja tetapi menolak ahli waris raja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.